Jadi itu tadi terkait dengan persalinan. Terkait dengan apa itu persalinan. Sekarang kita lanjut pada eh, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Karena tadi kita berawal dari proses persalinan, kemudian cara pengeluarannya itu ternyata ada tiga. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu disebabkan oleh karena pada proses persalinan itu beberapa faktor itu sangat mempengaruhi proses terjadinya persalinan. Ketika salah satu faktor itu ada yang bermasalah, maka persalinan itu bisa saja berjalan dengan cara tidak optimal atau yang biasa kita disebut dengan tidak secara spontan sehingga terjadilah proses persalinan buatan, terjadilah proses persalinan anjuran. Apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Itu ada lima yang biasa sering kita kenal 5P, yaitu stage messenger, di- eh, psikologi, ya, psikologi, dan yang keempat, yang kelima itu adalah posisi atau ada juga keempat itu posisi, yang kelima itu ada juga yang mengatakan adalah penolong, ya. Eh, baik. Tapi sebenarnya itu persalinan itu sebenarnya itu tanpa kalau karena dia adalah proses alamiah ya, proses alamiah. Jadi sebenarnya tanpa penolong juga pun sebenarnya bisa berjalan dengan normal. Namun ketika orang tidak bisa beradaptasi atau karena faktor ketidaktahuan atau karena adanya ketidaksesuaian antara faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan khususnya adalah 3P itu maka dia harus membutuhkan tenaga penolong ya, penolong yang kompeten sehingga bisa mengatasi proses persalinan itu dan bisa berjalan dengan sukses. Kita lihat dulu P pertama. Nah, di P pertama itu adalah power. Jadi power itu sebenarnya adalah lebih mengarah pada kekuatan ibu itu sendiri, ya. Jadi kekuatan ibu itu eh, adalah kualitas dari kontraksi. Kontraksi atau yang biasa disebut dengan his, ya. Nah, his itu ada beberapa macam his, yaitu kalau sebelum persalinan atau di akhir-akhir kehamilan itu ibu-ibu hamil akan mengalami yang namanya kontraksi, ya. Namun kontraksi yang dikenal dengan kontraksi palsu atau his pendahuluan karena kontraksi itu terjadi bukan karena bukan, ya, bukan karena faktor bayi sudah mau keluar, tetapi oleh karena faktor eh, peregangan uterus yang eh, terlalu berlebihan, ya, atau karena faktor pembuayan uterus sehingga kadang-kadang otot-otot rahim itu mengalami kontraksi, ya. Tapi kontraksi yang terjadi di kehamilan atau di usia kehamilan tua itu tidak menyebabkan terjadi pembukaan, ya, atau tidak mau tidak mengaruh ke serviks. Nah, terkait saat kita itu dia uh, sama di Tabe ibu putus-putus suara tak. kembali
Terus terlempar lagi. Aduh. Perubahan pada serviks sehingga persalinan bisa terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah is sesudah pengeluaran seluruh hasil konsepsi atau is yang terjadi setelah proses persalinan yang disebut dengan after pain atau yang lazim juga dikenal atau disebut dengan his pemiring ya. Nah, his ini terjadi adalah kontraksi yang terjadi untuk menutup atau untuk proses involusio uterus ya atau proses pemulihan atau pengembalian rahim pada posisi semula. Ya Allah, jelek sekali jaringanku. Ya, Juliana, Juliana, Ibu kirim materinya, minta tolong di-share ke teman tak yang pakai laptop supaya bisa share screen. Kalau ini terus ini enggak bisa. Ini Bu. Boleh?
Bisa diterima, Yuliana? Kan share screen. Silahkan di share screen.
Kenapa nggak bisa ya? Iya, Ibu, nggak bisa, Ki. Apa ya? Pak, cari yang lain lagi. Nggak ada yang bisa ya? Yang HP-nya temannya, laptop teman yang lain ya nggak bagus jaringannya. Mari lagi. Oh, terus coba lagi tapi nggak usah yang kamera tadi. Hmm. Kita coba mulai lagi. Tapi nggak usah on kamera ya. Yang lain kalau bisa bagus jaringannya silahkan on kamera. Nah, ini sudah bertahan. Ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi terkait dengan his persalinan. Jadi di his persalinan itu sendiri adalah proses yang terjadi atau kontraksi yang terjadi sejak awal persalinan sampai dengan pengeluaran seluruh hasil konsepsi. Nah, di sana itu ya ada his di awal dari namanya his pembukaan. His pembukaan itu adalah eh, kontraksi yang menyebabkan terjadinya dilatasi serviks. Kemudian pada saat bagian atau hasil konsepsi itu sudah berada pada pintu bawah panggul siap untuk keluar, ada lagi terjadi lagi lonjakan shift yang iramanya itu atau durasinya itu beda dengan waktu saat terjadi pembukaan. Itu disebut dengan his pengeluaran. Kemudian setelah pengeluaran bayi tetap akan terjadi kontraksi, namun iramanya juga beda karena pada saat ini adalah his yang terjadi adalah his untuk mengeluarkan plasenta, dan setelah itu adalah his yang setelah pengeluaran seluruh hasil konsepsi yang berfungsi untuk menutup seluruh pembuluh-pembuluh darah yang terbuka saat pengeluaran plasenta. Nah, inilah yang disebut dengan his pengiring. Kemudian berikutnya adalah bagaimana itu sifat-sifat atau karakteristik dari kontraksi atau his persalinan. Nah, ini yang membedakan antara his Braxton Hicks dengan his pengiring. Nah, kalau di his persalinan ciri khasnya itu dia yang pertama kontraksi yang terjadi itu sifatnya simetris. Ya, simetris itu artinya sisi kiri, sisi kanan, seluruh kuadran itu kontraksi kekuatannya sama, ya. Tidak ada artinya kontraksinya hanya berada di sebelah kuadran kanan atau sebaliknya di kuadran kiri. Tetapi pada saat terjadi kontraksi persalinan atau his persalinan itu dia seluruh bagian abdomen itu mengalami kontraksi dengan kekuatan yang sama. Meskipun demikian, eh, daerah fundus itu jauh lebih kuat ya. Jadi kalau kita mau memeriksa
kekuatan dari kontraksi, itu sebaiknya kita meletakkan palmar kita atau jari-jari kita itu pada fundus uteri. Karena uh, sama dengan aliran air. Jadi kalau misalnya aliran air, kalau kita mau lihat kekuatannya, berarti jauh lebih kuat itu kalau kita langsung dari sumber airnya dibandingkan dengan di ujung arus air. Jadi karena kontraksi itu dia itu bersumber pusatnya itu dia berada pada fundus itu pada kornu uteri atau pada tanduk uterus. Tanduk uterus itu kan beradanya di samping fundus uteri. Jadi tempat di mana tertanamnya tuba Fallopi di situ disebut dengan kornu uteri atau tanduk rahim. Nah, makanya itu dikatakan bahwa pertama kali muncul itu kontraksi itu dia dari fundus kemudian menyebar ke samping, ke tengah, kemudian ke bawah seperti itu, ya. Makanya dikatakan kontraksi ciri khas utama dari salah satu ciri khas utama daripada kontraksi persalinan itu adalah fundal dominan. Kemudian kontraksinya itu kuat sekali, ya. Jadi kuat sekali. Kemudian selanjutnya dia itu adalah involunter. Involunter itu artinya kontraksi ini tidak bisa dikendalikan. Nah, misalnya saya mau maksudnya tidak bisa dikendalikan oleh ibu, ya. Dan ini terjadi betul-betul secara fisiologi. Jadi kenapa dia tidak bisa dikendalikan? Karena kualitas kontraksi ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang terlibat pada saat proses persalinan, yaitu prostaglandin dan oksitosin, ya. Jadi kapanpun itu dia kontraksi muncul, itu tidak bisa dikendalikan oleh ibu. Oh, tunggu dulu sebentar lagi deh baru sakit, ayo sakit sekarang, nggak bisa, ya. Jadi benar-benar dia dibawa ke kendali dari faktor stabilitas daripada hormon prostaglandin dan oksitosin. Kemudian kontraksi ini menyebabkan rasa tidak nyaman pada ibu, yaitu rasa sakit pada daerah pinggang, daerah perut, dan bahkan akan terasa menjalar sampai ke area paha. Semakin mendekati pengeluaran hasil konsepsi, semakin bertambah area sakit itu pada daerah simfisis, ya, atau pada daerah ujung bawah atau pada oskoksigis, ya. Jadi kalau di awal-awal itu masih terasanya di pinggang, kemudian terasa ke perut. Kenapa nyeri pada pinggang? Itu sebenarnya pada daerah belakang, itu pada daerah sakrum, ya. Dan di sana terjadi pergeseran di artikulasio sakro iliaka. Kemudian kadang-kadang juga dapat dipengaruhi dari faktor luar secara fisik, kimia, dan psikis. Nah, fisikis ini sangat berpengaruh, ya. Jadi faktor fisikis ini sangat mempengaruhi kualitas dari produksi hormon prostaglandin dan hormon oksitosin. Jadi kalau misalnya orang mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, maka secara otomatis hormon kortisol atau hormon adrenalin itu akan meningkat. Nah, ketika hormon yang berhubungan dengan kecemasan itu meningkat, maka secara otomatis hormon yang berperan penting dalam proses pembukaan atau proses pengeluaran hasil konsepsi itu akan berpengaruh produksinya, dan itu akan mempengaruhi perlangsungan persalinan, ya. Kemudian dia terjadinya intermittent, ya. Kemudian dia terkoordinasi, ya, dan dia terjadi relaksasi. Jadi terkoordinasi itu dalam artian ketika masih ingatkan rahim itu terbagi atas dua segmen. Ada namanya segmen atas rahim, ada namanya segmen bawah rahim. Ketika segmen atas rahim, yaitu daerah fundus, ya, sampai dengan badan rahim, sampai pada korpus itu mengalami kontraksi, maka area serviks itu dia tidak boleh berkontraksi. Dia harus mengalami pembukaan atau terjadi dilatasi. Nah, itu yang namanya terkoordinasi. Kemudian setiap ada kontraksi, karena kan pada saat terjadi kontraksi itu terjadi namanya vasokonstriksi, ya.
di mana otot-otot itu akan mengalami ketegangan, ya, ketegangan yang kuat sehingga menyebabkan itu areal pembuluh darah itu semua menjadi terjepit. Kemudian begitupun juga serabut saraf itu akan terjepit sehingga itu akan mengalami nyeri yang hebat. Kemudian aliran darah ke uterus itu akan terhenti. Makanya itu dia dikatakan intermittent karena dia tidak terus-terusan, ya, tidak terus-terusan. Dia itu datang, muncul, muncul, hilang, ya. Paling lama itu hanya sampai 1 menit, 60 menit. Sudah itu dia harus relaksasi. Karena ketika dia tidak mengalami relaksasi, maka akan menyebabkan bayinya mengalami masalah. Dan akan terjadi juga robekan pada daerah rahim, ya. Karena kan dia tegang, ya, dia tegang, jadi dia harus relax lagi. Nah, pada saat terjadi kontraksi, kan tadi Ibu katakan bahwa pembuluh darah itu akan terjepit sehingga aliran darah itu akan terhenti. Kalau terhenti berarti tidak ada suplai kedua kan, tidak ada suplai darah, tidak ada suplai nutrisi, bahkan sampai ke adik bayi. Kemudian olehnya itu setiap ada kontraksi maka akan terjadi relaksasi. Jadi mungkin paling lama itu 1 menit saja. Sudah itu relaksasi lagi, ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami adalah terkait dengan nah tadi disampaikan bahwa akibat dari kontraksi itu, ya, kita akan merasakan pada saat palpasi dinding abdomen itu akan mengalami ketegangan, ya. Jadi pada saat kita pegang itu dinding abdomen itu teraba seperti papan, ya. Kemudian pada daerah serviks itu pada saat kita melakukan vagina touch atau pemeriksaan dalam, itu kita akan mendapati bahwa posio itu akan mengalami perubahan. Perubahan yang pertama itu adalah konsistensi daripada posio itu sendiri. Yang tadinya dia tebal, ya, tebal itu kemudian akan berubah menjadi melunak dan bahkan sampai menjadi tipis, ya, atau yang disebut dengan abdomen, ya. Kemudian yang tadinya dia tertutup, kemudian kita akan mendapatkan sebuah rongga atau lubang, ya, yang menandakan bahwa terjadi pembukaan, ya, pembukaan. Dan pembukaan ini akan tercapai sampai dengan 10 cm, ya. 10 cm itu adalah kondisi di mana serviks itu atau posio atau mulut rahim itu secara maksimal sudah terbuka atau sudah menipis dan sudah menyatu dengan badan rahim sehingga bayi itu sudah bisa lahir atau melewati leher rahim, ya. Nah, kalau belum sampai 10 cm itu berarti masih ada bagian leher rahim yang belum menyatu ke badan rahim. Nah, ketika terjadi proses persalinan dalam kondisi porsio belum menyatu betul dengan rahim, itu bisa menyebabkan terjadinya robekan pada porsio atau mulut rahim. Makanya tidak boleh dipimpin, tidak boleh ibunya melahirkan kalau misalnya porsionya itu belum menyatu dengan badan rahim, ya. Akibat dari terhentinya aliran darah, aliran oksigen, maka secara otomatis itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada tanda-tanda vital ibu, ya. Makanya itu nanti kita akan belajar perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, ya. Ada batas, akan terjadi perubahan daripada volume nadi, kemudian tekanan darah, ya. Tapi ada nilai-nilai normal seberapa banyak, ya, tekanan darah yang boleh berubah, kenaikan tekanan darahnya seberapa banyak, perubahan tekanan darahnya seberapa banyak, ya. Begitupun dengan sistem-sistem yang lain, ya. Sistem respirasi, sistem genitalia, sistem pencernaan, ya, metabolisme, kemudian kardiovaskuler, ya, semua akan mengalami perubahan.
namun ada nilai-nilai normalnya, batas-batas normal. Ketika batas normal itu sudah terlewatkan, maka itu menandakan bahwa ibunya sudah harus dilakukan penanganan lebih awal. Kemudian pada proses persalinan, ya, ketika dia sudah masuk ke kala 2, ya, beda lagi, ya. Kalau dia sudah masuk kala 2 itu kontraksi yang terjadi bukan sepenuhnya lagi ada disebabkan oleh karena pacemaker yang berada pada fundus uteri, tetapi disebabkan oleh karena adanya tekanan pada daerah oskoksigis, yaitu ada namanya refleks, ya, pada plexus transverser yang ada pada daerah oskoksigis, tulang ekor bagian bawah. Ketika itu tertekan oleh kepala janin atau bagian terendah daripada janin, entah itu kepala atau itu bokong, itu tiba-tiba ibu akan mengalami suatu dorongan untuk beneran kuat secara fisiologi, ya. Nah, itulah yang disebut dengan reflex percussion. Dan pada saat itu, ya, ibu akan meneran secara alamiah. Jadi meskipun kita larang, meskipun kita tahan, itu tidak bisa karena memang sudah refleksnya. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu, ya. Gitu. Kalau itu belum ada, meskipun ibunya mengatakan saya sudah mau mengenal, kalau refleks percussionnya itu belum ada, ya tidak boleh, ya. Itulah yang menandakan bahwa ini sudah memang saatnya bayi untuk akhir. Ya. Nah, selanjutnya adalah passenger, ya. Jadi passenger itu adalah passenger penumpang, ya. Penumpang siapa itu penumpang? Seluruh hasil konsepsi. Apakah itu janin, apakah itu plasenta, apakah itu air ketuban dan selaputnya. Jadi ketiga komponen hasil konsepsi ini sangat mempengaruhi proses perlangsungan persalinan. Kita lihat apa sih itu janin, bagian apanya janin, kenapa bisa mempengaruhi proses persalinan. Nah, di janin itu kita tahu bahwa bagian-bagian janin itu eh, di antara seluruh bagian janin yang paling besar itu adalah daerah kepala. Ya, dia besar, dia keras, dan dia bulat. Itu. Nah, sementara kita ketahui bahwa jalan lahir itu dia tidak lurus. Dia bukan merupakan suatu corong seperti pipa. Nah, olehnya itu, posisi dari kepala, ketika itu dia presentasi kepala sangat mempengaruhi perlangsungan persalinan. Nah, ini ada masih ingat ini terkait dengan bagian-bagian kepala. Ini jangan dilupa karena bagian-bagian kepala ini akan memberikan menentukan apakah jalan lahir ini bisa berjalan dengan normal atau tidak, ya. Dari hasil presentasi ini, ya, kepala yang kita raba itu kita akan bisa menentukan apakah janinnya bisa berjalan lahir melalui jalan lahir atau tidak. Sekedar untuk mengingatkan saja bahwa pada kepala itu ada bagian-bagian yang sangat berpengaruh, yaitu daerah kranium, ya, daerah kranium atau tulang tengkorak, ya. Kemudian ada daerah wajah, ya. Kemudian di kepala itu ada namanya ubun-ubun kecil seperti ini pada gambar. Kemudian ada ubun-ubun besar. Nah, di antaranya itu ada sutura, ya. Ya. Jadi sutura-sutura ini, ya, dia merupakan denominator apakah bayi ini bisa lahir, sudah waktunya lahir atau belum. Jadi kalau tidak ada perubahan daripada sutura, itu menandakan bahwa ada masalah di kepala, ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mekanisme persalinan, berarti adik-adik sudah bisa begitu paham, ya, bagaimana perubahan-perubahan daripada proses penurunan daripada kepala terhadap jalan lahir. Kemudian ini jangan dilupa nanti, ini wajib untuk dipelajari, diingat, ya.
Karena dari ukuran-ukuran ini, adik-adik akan bisa memahami loh, kenapa kepala itu pada saat pintu pertama masuk di pintu panggul, kenapa dia miring, ya, kenapa dia tidak muka belakang, kenapa dia tidak menghadap ke depan. Jadi kan kepala itu pada saat masuk pintu panggul dia nyamping, ya. Kemudian di tengah dia terputar sehingga pada saat keluar tidak ada kepala itu yang menyamping. Semua itu dalam posisi dia menghadap ke bawah, ke jalan lahir. Semuanya menghadap ke jalan lahir. Itu yang harus kita pahami. Kemudian pada saat lingkar perlu diketahui tentang lingkar bahu, ya, supaya adik-adik bisa paham kenapa setelah kepala lahir itu kan kepala dia menghadap ke bawah, kemudian begitu lahir bahu posisinya lain, bayinya itu harus dimiringkan. Nah, makanya itu kita harus mengerti, paham, ya, dan hafal ini terkait dengan ukuran-ukuran lingkar paha, lingkar bahu, ya kan. Kalau sudah lahir kepala, ya, itu akan lahir bahu, setelah lahir bahu akan lahir bokong, kemudian kedua paha, ya. Selanjutnya adalah sikap atau yang biasa disebut dengan attitude atau habit, ya. Jadi kalau sikapnya bayi itu adalah hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin terhadap tulang punggung ibu, ya. Jadi sikapnya itu baik, apakah bayinya itu dia sikapnya sejajar dengan ibu, memanjang, atau dia menyamping, ya. Nah, itu. Normalnya kalau kita mau melahirkan secara normal, ya, atau melalui jalan lahir, berarti dia harus sejajar dengan ibu. Jadi tulang punggung bayi itu sejajar dengan tulang punggungnya ibu. Berarti dia harus dengan posisi atau dia harus dengan sikap memanjang, ya. Kemudian letaknya, ya, letak ini juga macam-macam. Ya, letak itu adalah eh, letak itu ada letak memanjang, ada letak lintang, ada oblik, ya. Oblik itu dia miring, kemudian dia melintang, ya. Kemudian dia memanjang. Nah, kemudian presentasi. Jadi presentasi itu adalah bagian terendah janin yang berada pada jalan lahir. Nah, ini. Jadi kalau misalnya letaknya dia memanjang. Di memanjang itu ada dua kemungkinan. Apakah dia presentasi kepala atau dia presentasi bokong, ya. Nah, di presentasi kepala itu lagi macam-macam, ya. Tadi kan lihat gambar kepala. Nah, di presentasi kepala itu lagi ada beberapa ini. Ini dia bisa letak belakang kepala, ini yang paling terendah, atau dia di puncak kepala, ini yang paling terendah, atau dia adalah frontal, atau dia letak muka, atau mukanya yang di bawah, ya. Nah, ini yang bisa kita lihat adik-adik. Ya, jadi presentasi belakang kepala seperti yang saya tunjukkan tadi, presentasi puncak kepala yang di tengah, kemudian presentasi dahi, kemudian presentasi muka. Nah, di antara empat ini yang paling normal adalah presentasi belakang kepala. Nah, belakang kepala yang paling normal di antara empat itu. Jadi kalau kita mau persalinan berjalan lancar, ini yang harus di belakang. Ini yang harus paling di bawah. Jadi posisinya itu bayi itu harus nunduk. Jadi harus fleksi maksimal, ya. Karena ada cuma dua di antara ini kan tadi presentasi, ini kelihatan nggak ya? Ini presentasi belakang, presentasi puncak, presentasi frontal atau dahi, kemudian presentasi muka, ya. Nah, di antara empat itu cuma ada dua, ya, cuma ada dua yang bisa lahir secara normal. Nah, itu adalah presentasi belakang kepala atau sekalian dengan presentasi dagu atau muka dengan mentoh, ya. Artinya kalau ini, ya, kalau ini yang laki, ini yang paling normal,
Yang paling normal itu adalah presentasi belakang kepala. Kalau belakang kepala berarti nanti akan lahir itu, ya, bayi itu lahir dengan cara menengadah. Jadi dia mulai tunduk, pelan-pelan dia akan menengadah sampai terakhir keluar ini dagu. Nah, kalau misalnya dagunya presentasi muka dengan dagu bagian terendah, maka dia kebalik. Jadi nanti dia dagu dulu duluan lahir, baru hidung, mata, frontal, puncak kepala terakhir ini. Ya, tapi ini pun juga ada syaratnya, ya. Selain dari ini tidak bisa, ya. Kalau misalnya ini frontal paling di bawah, nggak bisa setengah ke atas, setengah ke bawah, nggak bisa lahir, ya. Jadi begitupun juga dalam puncak, puncak juga dia mau ke depan dulu setengah, lahir sampai di sini, kemudian dia mundur lagi ke belakang, nggak bisa, ya. Jadi begitu cara lahirnya kepala. Nanti kita lihat nanti kalau ada uh, pantom, ya kapan-kapan kita ketemu secara langsung nanti lihatkan, nanti pinjam pantom pantom panggul, ya kita perlihatkan bagaimana prosesnya. Nah kemudian kalau selanjutnya itu adalah yang menjadi denominator. Kalau misalnya dia presentasi belakang kepala tadi itu yang saya sudah tunjukkan itu di oksiput, ya itu yang menjadi denominator atau petunjuk itu adalah ubun-ubun kecilnya, ya ubun-ubun kecil, ya. Jadi tidak usah cari yang lain, ubun-ubun kecil yang kita cari. Jadi saya kembali ke gambar yang tadi, ya. Jadi kalau dia presentasinya ini yang paling di bawah, ini yang paling di bawah, berarti ini yang menjadi petunjuknya, ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga, ya. Nah, selama ubun-ubun kecil ini posisinya belum seperti ini, berarti sesakit apapun ibu itu belum bisa lahir bayi. Ya, sekuat apapun kontraksinya itu belum bisa lahir bayi. Meskipun itu adalah pembukaan 4, pembukaan 10 atau sudah maksimal pembukaannya, tetapi kalau posisi ubun-ubunnya ini belum seperti ini, dia masih miring ini kepalanya seperti ini, masih miring, ya, itu belum bisa lahir, ya. Bayi itu lahir kalau sudah posisinya seperti ini. Jadi kalau kita PT, kalau terperiksa ini simfisisnya ibu, kemudian kita PT ternyata segitiganya sudah tepat di bawah simfisis kudu. Kalau masih miring seperti ini, miring ini berarti kepalanya masih miring, ya. Apalagi kalau ini melintang, berarti kepalanya masih melintang, ya. Berarti nggak akan bisa lahir. Miring sedikit pun juga, ya 45 derajat itu tidak akan bisa lahir. 15 derajat pun dari posisi lurus seperti ini itu pun juga tidak bisa lahir. Jadi ini yang menjadi denominatornya, ya. Kalau dia belakang kepala. Nah, kalau dia puncak, ya kalau seandainya puncak kita raba, berarti adik-adik akan meraba ini ubun-ubun besar, ya. Nah, kalau misalnya kita VT, kita periksa, kita kasih masuk tangan tak ke vagina, kemudian kita dapat mulut rahim, kemudian yang kita raba itu adalah ini, ya, ubun-ubun besar. Ada sebuah rongga yang berbentuk belah ketupat, berarti yakin bahwa itu adalah presentasi puncak. Siap-siap Maki, bahwa jangan pernah mengharapkan kelahiran secara pervaginan atau normal, pasti tidak akan bisa lahir, ya. Nah, jadi kalau kita VT, kalau kita melakukan pemeriksaan dalam, ini yang kita cari. Kita raba, ada kepala, keras nih, bulat, kita rasukan. Geser tangan sedikit sampai kita dapat ini. Oh, saya dapat, oh ada segitiga. Ada rongga yang berbentuk segitiga, berarti ini ubun-ubun kecil. Berarti Anda aman. Ya, Anda bisa pimpin ibu itu menunggu sampai pembukaan lengkap, itu bisa lahir normal. Tetapi ketika saya ulangi, ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita mendapatkan ini lebih baik ibunya langsung dirujuk karena tidak akan bisa lahir itu, ya. Meskipun nanti sampai kita menunggu pembukaan 10 cm, adik bayi tidak bisa lahir, ya, karena itu tadi, ya, tidak mungkin dia lahir setengah dia mundur lagi, tidak mungkin, ya. Ya, kemudian selanjutnya kalau dia frontal, ya frontal, ya kita dapat ini ada rongga kayak rongga mata, ya, kita turun ke bawah, kayak ada tonjolan rongga mata, tidak usah, ya. Berarti itu dia bukan posisi yang bagus, bukan presentasi yang bagus untuk di kepala.
Kemudian kalau kita raba ada mulut, ya, ada rahang kita rasa, ada bagian-bagian keras, ya, ada daerah yang lunak, bibir. Nah, bibir ini mirip dengan anus ya, hati-hati. Tapi yang membedakan ketika kita dorong-dorong ke dalam, kita rasa ada rahang, ya, ada bagian keras, berarti itu adalah, apalagi kalau ketuban sudah pecah, kemudian terhisap tangan tak, berarti itu adalah mulut. Ya, itu menandakan berarti bayi ini adalah presentasi muka dengan dagu di bawah. Ya, ini boleh lahir, tapi itu tetap harus pengawasan ketat. Ya, apakah dia bisa ekstensi maksimal atau tidak? Kalau tidak, ya lebih baik dilakukan rujukan saja. Jadi paling aman adalah ini arealnya, ya, adik-adik ya. Oke. Selanjutnya, uh, yang diletak memanjang itu tadi adalah presentasi kepala, kemudian presentasi bokong. Jadi kalau di memanjang cuma ada dua, kalau enggak kepalanya di bawah, bokongnya yang di bawah. Ya. Nah, tadi kan sudah kalau kepala di bawah itu ada empat letak ya, apakah itu belakang kepala, puncak, frontal atau dahi, kemudian muka. Kemudian kalau bokong itu ada macam-macam lagi ya. Ada namanya bokong sempurna ya. Bokong sempurna itu adalah eh, presentasi bokong di bawah tetapi ada kaki. Jadi dia duduk, dia duduk ya. Dia duduk bersila ya. Jadi ketika kita dapat bokong, kita raba juga ada kakinya. Itu namanya presentasi bokong sempurna. Jadi adik bayinya itu duduk sempurna, ya. Kemudian presentasi bokong murni. Ya, kalau presentasi bokong murni itu adalah cuma dapat bokong saja di bawah, kakinya itu dia lurus ke atas kakinya. Jadi kakinya itu dia ekstensi ke atas, ya. Lurus ke dia ke atas. Kemudian presentasi bokong kaki. Nah, kalau bokong kakinya itu ya ada kaki yang di bawah ya, jadi lebih duluan kaki didapat daripada bokong ya. Entah itu dia satu atau dua kaki, ya, bisa dua-duanya kaki, bisa cuma satu kaki ya. Kemudian eh, presentasi lutut. Nah, bisa juga lutut bayinya itu lututnya yang di bawah ya. Nah, paling aman kalau adik-adik dapatnya ini presentasi bokong murni. Paling enak ini kalau presentasi bokong murni. Cuma bokong saja yang didapat di bawah. Jadi cara melahirkan ini bisa kita menggunakan uh, cara melahirkan namanya dengan prasadrah ya. Jadi cara melahirkan bokong itu juga ada berbagai macam cara, ada bra, ada klasik, ada Muller ya, ada lobster ya. Kemudian biasanya di kelahiran bokong itu kita menggunakan dua teknik yang kita combine, yaitu untuk melahirkan bokong, kemudian untuk melahirkan kepala. Ya, nah kalau yang murni itu biasanya cuma cukup satu saja, brah. Nah, lahir bokong, lahir badan, langsung lahir kepala. Biasanya kalau yang lain-lain ini, ya, lain-lain ini entah itu bokong sempurna, bokong kaki, atau bokong atau presentasi kaki atau lutut itu biasanya kita mengcombine ya, kita mengcombine beberapa teknik atau manuver yang untuk melahirkan bokong dulu, melahirkan bahu, kemudian melahirkan kepala ya. Nah, paling enak ini presentasi bokong murni ya. Makanya sekarang ini persalinan ini tidak lagi disarankan untuk dilakukan persalinan di fasilitas kesehatan nih yang sederhana atau di puskesmas, kecuali memang kalau sudah dalam kondisi pembukaannya sudah lengkap. Nah, karena kalau sudah lengkap pasti akan lahir itu bokong duluan atau bagian terendah dulu. Nah, cuma yang kadang-kadang masalah itu di kepala sama bahu ya. Nanti adik-adik akan belajar itu bagaimana caranya mengatasi kalau misalnya adik-adik akan menemukan eh, persalinan dengan presentasi bokong. Nah, tadi ini yang saya sudah jelaskan di awal, ya. Kemudian kalau melintang, ya maaf, satu lagi itu kalau kalau kepala tadi kan sudah jelaskan bahwa yang menjadi denominator itu adalah ubun-ubun ya.
presentasi dahi sama muka, ya kan? Oke, sudah. Nah, kalau presentasi bokong yang menjadi denominator atau petunjuk itu adalah sakrumnya, jadi osakrum yang kita raba, ya. Jadi kalau kita mau lihat apakah osakrumnya ini sudah apakah bokong ini sudah siap lahir, maka kita lihat posisinya osakrum. Jadi kalau kita raba, oksakumnya itu masih kiri depan, artinya posisinya miring kan, miring kiri depan. Kiri depan itu dia berarti sejajar dengan kirinya ibu ya, kirinya ibu berarti dia sejajar dengan jam 2 ya, jam 2 atau jam 1. Nah, kalau kanan depan berarti dia sejajar dengan jam 10 kah atau jam 11 ya. Nah, kalau dia melintang kanan berarti dia sejajar dengan jam berapa? 9 ya. Jam 9 ya. Kalau dia kiri melintang berarti dia sejajar dengan jam 3 ya. Kemudian kalau dia kanan belakang ya sejajar dengan jam 7.08 kayak gitu ya. Jadi itu yang dilihat. Jadi dia berarti bayinya masih miring-miring kayak gitu. Jadi dia tidak bisa lahir. Dia bisa lahir itu kalau dia tepat di bawah sejajar dengan jam 12 ya, semua. Sama juga tadi untuk ubun-ubun. Kalau kita pastikan dia sudah sejajar dengan jam 12 berarti sudah siap lahir. Nah, kalau letak lintang sudah pasti bahwa letak lintang bukan ini yang termasuk yang dibawa ya. Letak lintang itu kalau letak lintang pada daerah presentasi lintang itu, kalau letak lintang itu posisinya melintang itu ya berarti yang menjadi denominator itu adalah punggungnya ya. Ya. Punggung kiri kah dia atau punggung kanan. Jadi ini. Nah, kalau letak lintang itu kita raba, aku sudah dapat ya, kok ada tangan, ada ada apa itu lagi namanya nih, ada siku ya, ada siku, ada tangan kita dapat, ada siku, jangan lagi, tidak akan bisa lahir itu bayi dengan cara melintang kecuali kalau bayinya meninggal ya. Nah, kalau sudah, jadi itu pun yang normal itu untuk bisa lahir adalah harus presentasi, harus dengan letak memanjang ya, letak memanjang, dan itu pun juga harus presentasi kepala. Presentasi kepala harus dengan posisi letak belakang kepala ya. Nah, itu presentasi letak memanjang, presentasi bokong yang paling aman adalah bokong murni ya. Nah, selebihnya itu kalau kaki, lutut atau bokong kaki ya lebih baik dirujuk karena pasti adik-adik itu pasti kita akan bermasalah dengan proses pengeluaran bahunya dan proses pengeluaran kepalanya ya. Kemudian posisi janin tadi sudah juga. Nah, selanjutnya plasenta. Nah, plasenta ini juga sangat berpengaruh. Ya, kadang-kadang bayi aman. Nah, terus pada saat plasenta ada masalah. Ya, apa yang bisa akan terjadinya masalah pada plasenta? Yang pertama itu adalah bentuk dan ukuran plasenta. Diameter plasenta itu, ya, dia itu rata-rata antara 15 sampai dengan 20. Ya. Lebih dari 20 itu biasanya agak bermasalah, ya. Kemudian dengan berat kurang lebih setengah kilo, ya. Dan panjang tadi pusat atau plasenta itu sekitaran setengah meter ya, bahkan yang paling panjang itu sampai dengan 90. Terlalu pendek kurang dari 25 juga itu berbahaya ya, karena bisa menyebabkan terjadinya apa itu namanya, pelepasan atau terlepasnya tali pusat pada daerah pusar atau pada daerah insersi tali pusat ya. Kemudian yang jadi masalah juga di plasenta adalah letak plasenta dalam rahim. Nah, amannya plasenta itu dia harus tertanam pada fundus uteri atau puncak rahim, ya. Dia tidak boleh, boleh sih sebenarnya di samping atau letak rendah, tetapi yang penting tidak menutupi jalan lahir. Kalau kita menemukan ada plasenta yang berada menutupi jalan lahir, jangan coba-coba untuk melahirkan secara pervaginam, ya, karena itu akan membunuh bayi dan juga akan membunuh ibu. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah insersi daripada plasenta itu sendiri.
insersi tali pusat itu juga mempengaruhi normalnya. Yang paling tidak plasenta itu normalnya tali pusatnya itu tertanam di tengah-tengah plasenta. Jadi ada yang di tengah plasenta, ada yang di pinggir, ada yang di samping, maaf, ada yang di pinggir, kemudian bahkan ada yang hanya pada selaputnya saja, filamentosa, ya. Nah, ini yang selaput yang bahaya, ya. Kalau adik-adik misalnya, dan ini kan kita kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia di filamentosa atau dia memang berinsersi masuk ke dalam plasenta tali pusatnya, ya. Nah, kalau dia hanya di selaputnya itu paling gampang putus. Ya, bayangkan itu kalau misalnya adik bayi lahir, yang kemudian pada saat kita melahirkan plasenta, tiba-tiba terputus tali pusatnya. Ya, lepas dari plasenta, sementara plasenta masih di dalam. Nah, bayangkan itu apa yang akan terjadi. Nah, itu juga faktor. Nah, kalau dalam kondisi itu ada teknik juga yang harus dilakukan, yaitu langsung dilakukan eksplorasi atau pengeluaran plasenta dengan cara manual. Manual gagal, kuretase. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah implantasi dari plasenta. Normalnya plasenta itu tertanam hanya sampai pada lapisan desidua, ya, hanya pada lapisan endometrium, tidak melewati lapisan endometrium, sehingga pada saat proses pengeluaran hasil konsepsi hasil bayi, janin, janin janin dia akan terlepas dengan sendirinya. Jadi kalau saya tidak salah ingat kemarin itu saya sudah pernah menjelaskan yang proses mekanisme pelepasan plasenta, yaitu cara Krede dengan cara maaf bukan Krede tapi dengan cara Schultz dengan Duncan. Udah ya? Pernah ya enggak? Saya sampaikan di kelas tak? Hah? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menyampaikan? Atau sharingannya ya? Oke, selanjutnya terkait dengan fungsi plasenta itu sendiri. Jadi plasenta itu merupakan organ vital, ya, organ vital dari plasenta, organ vital dari keberlangsungan hidup dari seorang janin. Makanya itu plasenta tidak boleh tumbuhnya atau tertanamnya di mulut rahim. Karena kapan dia di mulut rahim, maka plasenta akan lahir duluan. Nah, coba bayangkan kalau plasenta sudah lahir duluan, sementara masih ada bayi di dalam, apakah bayinya masih bisa hidup? Ya, ya. Nah, makanya itu plasenta tidak boleh dibawa. Ya. Nah, kalaupun ternyata sejak terjadi konsepsi plasenta itu ternyata dia tertanamnya di bawah, ya, maka harus lahirnya secara per abdominal. Ya, tidak boleh lahir secara yang jelas bahwa bayi itu harus lebih duluan lahir dibandingkan dengan plasenta. Ya, kita mengingat plasenta itu merupakan organ vital dari keberlangsungan hidup seorang janin. Ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang yang menjadi masalah di plasenta itu adalah pada proses pelepasan, ya, pada proses pelepasannya. Normalnya bahwa plasenta ini sudah harus terlepas dalam 30 menit setelah kelahiran bayi. Kalau misalnya sudah lewat dari 20-30 menit setelah kelahiran bayi, berarti plasenta ini sudah mengalami masalah. Ya,
Jadi dia maksimal itu hanya sampai 30 menit. Lewat 30 menit ada masalah. Berarti sudah harus dilakukan suatu manuver atau suatu tindakan untuk mengeluarkan segera plasentanya. Karena kalau tidak, maka akan menyebabkan masalah pada ibu. Ya, bisa yang paling utama apa tuh perdarahan. Ya, oke. Selanjutnya adalah air ketuban. Nah, air ketuban, ya, normalnya itu air ketuban itu dia hanya sampai 1,5 liter paling banyak. Ya, iya, benar. Jadi dia mencapai sekitar 1.500 cc yang paling banyak. Lebih dari itu berarti dia hidroamnion. Nah, kalau misalnya dia hidroamnion, itu bisa menyebabkan terjadi masalah juga pada adik bayi. Masalah apa sih yang paling sering terjadi kalau hidroamnion? Yang pertama itu adalah kelainan letak, ya. Karena kan air ketubannya banyak sehingga bayi itu susah untuk terpegang pada pintu bawah panggul, ya. Kemudian di air ketuban itu normalnya dia berwarna putih atau warna keruh, ya. Dan dia itu berbau amis, ya. Kenapa berbau amis? Karena selama dalam rahim, bayi itu kan berfungsi sistem-sistem metabolismenya, eh, sistem urinarianya, respirasinya, ya semuanya berfungsi. Jadi sehingga bayi di dalam itu pencernaannya tetap jalan, ya, perkemihannya jalan, ya. Jadi ada bayi itu makan, minum, ya jadi minum air ketuban, dia makan itu juga sari-sari yang dari plasenta, kemudian terjadi proses apalagi namanya proses defekasi, dia buang air besar, ya, kemudian dia juga buang air kencing, ya, kemudian di dalam proses pembentukannya itu ada namanya vernis gaseosa yang menempel di badannya adik bayi, yang lemak-lemak itu yang berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu badan bayi. Kemudian ada namanya rambut-rambut lanugo, ya, yang rambut-rambut bayi yang pada akhirnya pada saat dia sudah keluar itu sudah uh, banyak yang berguguran. Nah, makanya itu air ketuban itu warnanya dia keruh, ya. Karena itu dia. Makanya itu kalau kita rasa-rasa kalau sempat ada yang air ketuban itu rasa-rasanya itu seperti kayak apa ya? Ada asin-asinnya, ada manis-manisnya, ya. Nah, itu dia. Karena tadi, ya, karena dia ada sisa-sisa dari vernis, reruntuhan dari vernis gaseosa, rambut-rambut lanugo, kemudian mekonium yang keluar, air urin yang keluar, ya, itu semuanya ada di sana. Kemudian kandungan dari air ketuban asli itu sendiri, dia ada garam-garam organiknya, hanya rasanya seperti itu, ya. Tapi bukan berarti bahwa adik-adik harus mencoba, ya. Nah, kemudian eh, nah ada beberapa air ketuban itu normalnya, aduh, air ketuban itu normalnya, ya, kapan waktu yang paling tepat untuk pecahnya air ketuban? Saat bayi sudah mau keluar, ya. Jadi air ketuban itu normalnya itu dia harus pecah, ya, pada saat adik bayi sudah siap untuk ekspulsi, berarti seharusnya dia sudah pada pembukaan lengkap, ya. Nah, kalau misalnya ada air ketuban yang sudah terlepas atau terbuka atau keluar, ya, sebelum pembukaan lengkap, ya, nah, itu berarti perlu pemantauan, ya. Ya, kalau misalnya pembukaannya belum cukup 3 cm, kemudian terjadi pelepasan air ketuban, itu namanya ketuban pecah dini. Itu yang harus ada tindakan. Nah, kalau air ketubannya terlalu banyak juga, yang bahayanya itu juga bisa terjadi emboli air ketuban. Emboli air ketuban itu yang bahaya karena partikel-partikel air ketuban itu pada saat terjadi persalinan, terutama yang seksosesaria, ya, yang operasi kan itu kalau operasi kan banyak pembuluh darah yang terbuka tuh, ya.
karena ada potongan-potongan pembuluh darah melalui lapisan abdomen, kemudian pada lapisan uterus itu sendiri, sehingga kalau air ketubannya berlebih itu kan bisa lepas masuk. Nah, akhirnya menyebabkan kematian pada ibu. Ya, ini yang paling bahaya pada hidroamion. Tetapi sebelum persalinan yang bisa terjadi akibat dari hidroamion ini adalah keterlambatan penurunan daripada bayi karena bayinya itu susah untuk terfiksasi oleh pintu panggul, ya, karena kan banyak melayang-melayang kan karena saking terlalu banyaknya air ketuban. Kemudian posisi, presentasi, ya, dan yang paling parah saat persalinan itu adalah emboli air ketuban. Emboli air ketuban itu artinya, saya ulangi, lepasnya partikel-partikel air ketuban kemudian masuk ke pembuluh darah dan itu akan mengikuti aliran darah, dan bahayanya ketika dia sudah sampai di jantung, dia akan tersumbat. Jadi dia jadi sesak dan sudah meninggal. Itu yang susah, ya. Nah, air ketuban itu fungsinya sangat vital. Kalau saat kehamilan, dia akan menjadi barrier atau pelindung, ya, bagi ibu, pelindung bagi bayi dari benturan-benturan, ya kan? Hanya itu, eh, kadang-kadang melihat ada ibu yang jatuh, misalnya ada kenapa-kenapa bayinya, ya palingan kan yang goyang adalah plasentanya, akhirnya terjadi perdarahan, bayinya tidak kenapa-kenapa. Ditinju pun perutnya ibu itu, andaikan ya terjadi trauma pada ibu, terjadi benturan, itu bayinya bisa aman-aman saja karena ada air ketuban. Jadi bayinya itu terpental begitu. Ya. Kemudian pada saat terjadi, selain itu juga dia menjaga suhu tubuh bayi, ya, sehingga dia tetap panas. Kemudian eh, pada saat persalinan paling utama dia itu merupakan pelicin. Pelicin, makanya itu air ketuban itu tidak boleh, normalnya tidak boleh lepas atau tidak boleh keluar sebelum bayi siap untuk lahir. Karena kenapa? Karena kalau misalnya sudah lepas lebih banyak di awal, akan menyebabkan terjadinya kekeringan. Nah, akhirnya bayinya susah keluar, ya kan? Nah, tapi kalau pada saat pembukaannya sudah lengkap, nah, begitu dipecahkan ketuban, sudah. Makanya itu rata-rata ibu kalau sudah pembuka persalinan normal, begitu pecah ketuban, sudah siap-siap itu kita melahirkan. Karena dengan begitu pecah ketuban, aliran air ketuban itu akan deras keluar sehingga akan diikuti oleh kepala dan kepala akan siap lahir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gesek. Gesek itu adalah jalan lahir. Ya. Nah, sayangnya jalan lahir itu kan kita terbagi dua. Ada yang lunak dan ada yang keras. Yang lunak itu adalah otot. Otot sama ligamen. Ya. Kemudian yang keras itu adalah tulang dengan sendi atau artikulasi. Ya. Bagiannya lunak dalam hal ini apa saja? Satu, serviks. Serviks kan pada saat persalinan kan dia tidak berfungsi untuk melakukan kontraksi, tetapi dia adalah merupakan jalan. Ya. Jadi jalan pertama yang dilewati bayi untuk keluar pertama adalah serviks uterus. Hanya karena dia merupakan jalan, dia tidak perlu berkontraksi, dia hanya membuka saja, buat saja rongga, ya, supaya bayinya itu bisa lahir, ya, bisa lewat. Dia harus membuka sampai 10 cm, kemudian dia harus menyatu ke atas supaya itu bayinya bisa lahir. Kemudian setelah lepas dari mulut, leher rahim, ya, maka dia akan melewati vagina, ya, vagina. Vagina sih pada umumnya tidak masalah, karena vagina itu sifatnya dia elastis. Dia itu terdiri dari lapisan paling dalamnya itu adalah rugae, ya. Rugae itu dia bisa elastis sebanyak berapapun dia, tidak masalah, ya. Nah, begitu lepas dari vagina, ya, maka dia akan dijemput oleh uh, otot pulpa paling luar, itu adalah
perineum. Perineum itu adalah bagian pulpa yang antara orifisium vagina dengan anus. Jadi, nah ini jadi otot yang paling luar. Ya. Jadi makanya itu yang paling banyak mengalami trauma itu sebenarnya adalah perineum. Ya, perineum. Ya. Ya, perineum ini harus elastis juga, harus rileks, nggak boleh kaku. Ya. Nah, untuk membuat perineum ini menjadi rileks, ya, atau elastis, tidak kaku, itu juga ada tekniknya. Ya. Nah, kemudian bagian yang keras, selain yang otot-otot yang otot itu tadi, ya, maka yang paling utama juga adalah bagian keras. Itu apa? Tulang, ya, tulang, tulang panggul, kemudian artikulasi. Nah, ini di gambar bawah kita bisa lihat. Nah, ini yang harus dilewati adik bayi, kepalanya, kemudian bokongnya dan yang lain. Yang paling keras itu adalah kepala. Makanya kepala yang paling susah. Bokong juga besar, tetapi kan dia lunak, ya. Dia lebih banyak bagian lunaknya. Ya. Begitupun juga dengan bahu, ya. Nah, kalau kepala kan dia bulat, keras. Sementara dia harus menyesuaikan dengan tulang-tulang yang berada pada. Jadi kalau dalam persalinan itu tidak berfungsi nih, yang di atas ini tidak berfungsi, panggul besar tidak berfungsi. Yang berfungsi itu mulai dari sini. Iya, ini ya. Jadi pada saat kepala terpegang di sini, ini mulai bergeser nih, mulai bergeser sedikit. Ini bergeser juga. Ini kan ada di sini artikulasi sendi namanya ya. Ini yang bergeser. Makanya itu ibu merasakan nyeri pada tulang belakang. Ini sebenarnya kan ada peregangan pada artikulasi ini, ya, peregang itu tulang. Sama kalau misalnya kita ada keselio sendika, nah bagaimana kita rasa sakitnya? Kalau kalau terjadi keselio berarti ada pergeseran kan? Sama dengan ini. Ya. Ini ada pergeseran. Pergeserannya itu enggak secara paksa, dia secara bertahap menyesuaikan dengan kepala turun, ya. Dan dia akan masuk di sini. Kemudian selanjutnya ibu akan merasakan juga nyeri pada daerah perut bagian bawah karena ini simfisis pubis ini meregang di sini. Ya, ini meregang ini simfisis pubis. Ya. Kemudian turun-turun ke bawah. Ya, pada saat begini seperti ini di atas dia bayi itu akan menghadap, dia miring. Jadi bayi itu akan menghadap, apakah dia ke kiri atau dia menghadap ke kanan. Ya, apakah dia menghadap ke kiri atau dia menghadap ke kanan. Ya, jadinya miring turunnya. Nanti setelah berada di tengah, baru dia muter ke depan, menghadap ke depan. Ya, menghadap ke belakang bayinya. Dia menghadap ke belakang. Kalau dia menghadap ke depan berarti dia presentasi buka. Ya. Kalau dia menghadap ke belakang berarti dia presentasi belakang kepala. Nah, ini dia turun. Kemudian pada saat dia berada di HOTS 3, ini kan sejajar dengan ini, oskopsigis nih. Nah, ibu akan sudah mulai merasakan yang jauh lebih hebat bagian bawah. Karena ada pergeseran pada daerah sacrum di sini. Ini juga semakin meregang. Di ujung ini yang saya bilang tadi, ada namanya reflex Ferguson. Karena adanya tekanan pada plexus Brandhauser di sini. Ya, nah ini sudah siap nih lahir ekspulsi. Oke, nah di sini ya yang di ujung ini ujung oskoksigis. Nah, pada saat persalinan ini akan lurus nih, ini akan lurus ke bawah, ini akan ke bawah, ya, sehingga bayi itu bisa lahir ke bawah. Yang normalnya dia membengkok. Makanya kalau adik-adik duduk itu kan tidak masalah, karena memang dia membengkok. Tapi pada saat itu adik bayi mau keluar, ini akan di sini, ya, ada sutura di sini, ada artikulasi, bukan sutura, ada artikulasi di sini, ada sendi namanya artikulasio sacro-coccygeus. Nah, ini yang luar biasa nyerinya, ya. Nah, kalau ini sudah lurus ke bawah, maka akan menekan plexus Brandhauser sehingga ibu itu langsung lonjak, ya. Jadi tidak perlu dipimpin kuat, tidak perlu didorong, tidak perlu diapa-apain, ya. Pokoknya ibu cuma dipimpin mana ran yang lembut, ya, saja. Mengikuti
secara fisiologi, ya, dorongan fisiologisnya. Nah, ini kalau bentuk dari 4 bentuk panggul, ini sudah biasa kenal semua panggul, ya. Di antara 4 panggul ini yang paling normal, ya. Atau itu panggul ginekoid atau pelvis ginekoid. Ini yang paling normal. Kalau kayak gini bisa lahir nggak bisa. Apalagi ini nggak bisa. Platypeloid, ini platypeloid, android, antropoid itu kemungkinan besar bisa, ya. Tapi yang paling normal inilah panggulnya perempuan. Panggulnya perempuan, ya. Nah, panggulnya laki-laki mana? Nih, android, ya. Dia panggulnya laki-laki, ini panggulnya perempuan. Panggulnya perempuan itu hampir sempurna, ya. Jarak antara muka belakang, pinggir kiri dan jarak transversal dengan horizontalnya itu hampir sama. Muka belakang, kiri kanannya itu hampir sama. Meskipun itu lebih luas kiri kanan. Tapi itu pun juga pada bagian atas saja, bagian bawah. Pokoknya dia paling sempurna nih. Kalau yang platypeloid itu picak, ya, panggul picak. Ya, terlalu muka belakangnya itu pendek sekali sehingga kepala bisa masuk di tapi setelah sampai di bagian tengah nggak bisa muter, ya, nggak bisa muter. Ini juga masalah ini ya sih biasa, ya, ini biasa bisa lahir, cuma ini biasanya sih pada anak yang ukuran kepalanya lebih kecil, ya, supaya dia bisa masuk kiri kanan karena dia kan tetap harus miring masuknya, menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, ya deh. Kemudian kalau faktor posisi, ya, ini juga faktor posisi juga sangat mempengaruhi juga, ya. Kondisi ibu pada saat, makanya ibu itu yang pada saat menjelang persalinan, ya, atau dalam proses persalinan dia lebih banyak duduk atau lebih banyak baring, itu jauh lebih lama, ya, jauh lebih lama karena gerakan gravitasi bumi itu kurang pada saat itu. Kalian lahiran itu kalau misalnya orang melahirkan selalu disebut, ayo jalan ibu, ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan, ya. Karena dengan berjalan itu akan membuat penyesuaian atau pergerakan kepala menuju pintu jalan lahir itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau ibunya baring. Atau dengan cara posisinya ibu eh, jongkok, ya, itu jauh lebih bagus juga atau miring dibandingkan dengan berbaring, ya. Hmm, jadi posisi itu sebenarnya ada posisi pada saat bayi eh, mau menuju pintu jalan lahir dan ada juga posisi pada saat bayi sudah mau keluar, ya. Jadi bedakan, ya, posisi ketika bayi baru mau menuju jalan lahir, kemudian posisi bayi saat dia sudah mau keluar ke jalan lahir. Nah, seperti yang kita lihat ini pada gambar-gambar ini adalah posisi di mana bayi sudah mau keluar, ya, melewati jalan lahir. Nah, ini posisi-posisi yang bisa dilakukan kalau misalnya ibu baru mau uh, bayi yang baru mau menuju jalan lahir. Kemudian psikologis. Nah, psikologis itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Kembali saya katakan bahwa rasa sakit yang dialami oleh ibu itu akan mempengaruhi kecemasan atau mempengaruhi psikologis ibu, ya. Rasa sakit yang dialami oleh ibu ketika ibu tidak bisa beradaptasi dengan rasa nyeri yang dilakukan, ibu akan mengalami suatu ketakutan, bahkan sampai pada kecemasan yang berlebihan. Ketika ibu mengalami kecemasan yang berlebihan, ya, maka respon tubuh itu akan membuat kita menjadi, tubuh ibu itu akan tetap mengupayakan supaya tetap stabil dengan cara memproduksi hormon adrenalin atau hormon kortisol, ya. Jadi bisa kortisol itu sifatnya uh, um, sama, tapi kalau yang
cepat itu bisa dengan hormon adrenalin ya. Nah itu kapan dia tinggi maka secara otomatis ya hormon progesteron prostaglandin sama oksitosin itu akan turun. Nah ketika itu turun maka kontraksi akan berpengaruh. Jadi psikologis itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses persalinan dan tidak bisa diabaikan. Memang rata-rata orang mengabaikan ya, lebih fokus pada perubahan secara fisiologinya, dia lupa terhadap perubahan psikologis. Yang jelas bahwa semua ibu hamil akan mengalami kecemasan. Ya. Namun kita sebagai bidan itu harus bisa melakukan beberapa manuver-manuver atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi stresnya atau yang biasa disebut dengan manajemen stres supaya ibunya bisa beradaptasi dengan perubahan fisiologi yang dialami dan psikologisnya juga bisa teratasi. Karena ini yang banyak terjadi. Awal persalinan ketika kontraksinya masih bisa, ibu masih bisa menyesuaikan dengan kontraksinya, semuanya berjalan dengan normal. Yang jelas bahwa persalinan itu semakin mendekati proses pengeluaran janin, dia itu iramanya akan semakin kuat ya, di mana durasinya semakin lama, frekuensinya semakin sering, kemudian intensitasnya semakin kuat. Nah, ketika ibu tidak siap ya, nah ini akan mempengaruhi kondisi psikologisnya itu. Kalian heran, awal-awal bagus, kemudian mendekati proses persalinan, pengeluaran bayi ibunya menjadi bermasalah karena tiba-tiba kontraksinya tidak bagus kualitasnya ya. Kenapa tidak bagus? Karena itu tadi ya, hormon stresnya meningkat sehingga hormon yang mempengaruhi proses pengeluaran bayi atau kontraksi itu menjadi berkurang. Nah, ujung-ujungnya diapain? Ujung-ujungnya akhirnya karena kan tidak mungkin ini sudah pembukaan, ini sudah fase aktif ya, sudah fase aktif, sudah mau lahiran bayinya ya. Tapi kan adik bayi tidak bisa keluar kalau tidak ada kontraksi ya, tidak ada kontraksi yang adekuat. Nah, akhirnya dilakukanlah tindakan persalinan anjuran. Memang itu persalinan anjuran tadi? Persalinan yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terakhir kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah proses persalinan itu sangat dipengaruhi oleh 5 faktor. Ya, silakan Ayu Cahyani dibaca kesimpulannya. Persalinan adalah proses alami dari kontraksi rahim hingga bayi dan plasenta lahir. Proses ini dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu 1. Power atau kekuatan. Kekuatan berasal dari kontraksi rahim atau his dan tenaga mengejan ibu. Kontraksi yang kuat dan teratur membantu pembukaan serviks dan mendorong janin keluar. 2. Passenger atau janin, meliputi ukuran, posisi, dan letak janin. Jika posisi janin normal atau kepala di bawah dan ukurannya sesuai panggul ibu, persalinannya biasa lancar. 3. Passage atau jalan lahir, terdiri dari panggul, serviks, vagina, dan perineum. Bentuk dan ukuran panggul menentukan mudah tidaknya janin melewati jalan lahir. 4. Psi atau psikologi ibu, kondisi mental ibu sangat berpengaruh. Tenang, percaya diri, dan mendapat dukungan akan membantu kontraksi berjalan baik, sedangkan stres dapat menghambatnya. 5. Penolong atau possession, yaitu keterampilan dan sikap penolong persalinan serta posisi ibu saat melahirkan, seperti duduk atau jongkok, dapat memperlancar proses dan mengurangi komplikasi. Ya, oke. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini. Semoga ini bisa memberikan nambah ya materi untuk adik-adik, pengetahuan untuk adik-adik dan bisa menjadi
hal untuk sampai pada tahapan asuhan persalinan, ya. Oke, mungkin untuk hari ini ada, silahkan jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak yang bertanya, Ibu yang bertanya. Boleh enggak? Jadi kalau memang misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, berarti nanti sesi pertemuan berikutnya ya kita awali dengan kuis dulu, ya. Siap-siap, mungkin bisa besok, ya. Ya, kita kuis besok dulu pagi, mudah-mudahan jaringannya tidak trouble lagi, ya. Kemudian kita lanjut dengan materi berikutnya. Oke? Saya kira cukup untuk hari ini. Kita bisa ketemu enggak besok pagi lagi? Pagi, mudah-mudahan tidak trouble lagi, Mak, jaringan. Jam 7 ada besok kegiatannya? Halo?